Selamat pagi buat Ibu Santi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah Sistem Instrumentasi. Di sini kami akan membawakan judul perancangan pendeteksi banjir dengan menggunakan sensor HC-SR04 dengan berbasis Arduino Nano. Nah, di sini saya Citami Sinaga dengan NIM 14S19033. Lalu ada rekan saya yaitu Ruslina Sitorus dengan NIM 14S19030. Selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan Bu, nama saya Nugroho Siombing dengan NIM 14S19002. Dan saya Noeli Diki Aprianto dengan NIM 14S19020. Perkenalkan Bu, nama saya Luis Butar-Butar dengan NIM 14S19022. Demikianlah presentasi kami untuk UAS kami, yaitu perancangan pendeteksi banjir dengan menggunakan sensor HC-SR04 berbasis Arduino Nano. Berdasarkan latar belakang yang kami ambil yaitu kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi belakangan ini sangat pesat. Pemanfaatan teknologi saat ini sangat berpengaruh pada kehidupan manusia sehari-hari, mulai dari teknologi yang paling kecil sampai yang sangat canggih. Saat ini ada beberapa alat-alat elektronik yang mulai berkembang untuk menolong kegiatan manusia sehari-hari. Biasanya alat-alat tersebut juga memanfaatkan sebuah sensor yang dapat mendeteksi kejadian atau situasi yang ada di sekelilingnya, mulai dari sensor suara, sensor api, sensor ketinggian, dan sensor jarak. Bencana banjir masih terjadi secara teratur dan terus-menerus di Indonesia. Banjir dapat terjadi akibat volume air yang berada di sungai melebihi badan sungai. Banyak dampak yang ditimbulkan oleh banjir ini, dan tidak hanya kerugian secara material, banjir juga dapat menimbulkan korban jiwa. Dampak dari banjir dapat dikurangi jika masyarakat lebih siap menghadapi datangnya banjir tersebut. Salah satu caranya adalah dengan cara menyebarkan informasi level ketinggian air sungai secara cepat ke masyarakat. Untuk itu, dengan memanfaatkan sensor HC-SR04, di mana melalui sensor ini nantinya akan mendeteksi ketinggian air yang berada pada suatu tempat dan memberikan setiap status ketinggian air. Hal ini dapat membantu masyarakat setempat untuk menginformasi ketinggian air di wilayah tersebut, dan juga pada masyarakat dapat melakukan persiapan jikalau ketinggian air yang terdeteksi ialah cukup tinggi. Kemudian untuk tujuan, adapun tujuan dari proyek ini ialah untuk merancang sebuah alat pendeteksi banjir dengan memanfaatkan sensor HC-SR04 berbasis microcontroller Arduino Nano melalui software Proteus. Selain itu, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Instrumentasi. Selanjutnya, pada slide pemodelan fungsional sistem. Pada slide, kita bisa melihat sistem pengeksekusian dari input fungsional sistem. Yang pertama kita lihat dari sebelah kiri, ada di jarak cairan, tombol on off untuk sistem. Pada jarak cairan akan menuju sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik akan memproses dari jarak cairan yang akan diproses oleh prosesor. Kemudian dari prosesor akan dikirim ke output modul. Dari output modul ini akan terdapat dua output. Yang pertama data jarak cairan, data level siaga. Untuk data jarak cairan itu adalah ketinggian dari air. Untuk data level siaga akan ditampilkan ada dari siaga 1, siaga 2 untuk ketinggian air. Yang selanjutnya adalah data flow. Pada data flow ini kita melihat pada bagian air, jarak alat ke permukaan air. Kemudian akan membaca jarak alat ke permukaan air. Untuk mengubah jarak alat ke permukaan air menjadi ketinggian air. Pada ketinggian air yang pertama, ke sebelah kanan akan langsung kepada pengguna, sedangkan ketinggian air ke bawah memilih kategori level siaga berdasarkan ketinggian air. Perbedaannya adalah
Yang tadi tentang output yang pertama ketinggian air, sedangkan output yang keduanya tentang level siaganya. Kemudian slide selanjutnya hampir sama seperti slide sebelumnya. Ini adalah flowchart untuk subsystem sensing. Yang pertama akan ada start. Setelah diproses, kemudian dikirim ke sensor ultrasonik membaca jarak alat ke permukaan air. Kemudian hasil pembacaan dikirim ke prosesor. Dari prosesor akan dikirim ke Arduino dan akan berada di subsystem control and data processing. Oke, untuk selanjutnya ini merupakan flowchart untuk subsystem control dan data processing, di mana di saat dimulai maka akan menerima data jarak alat ke permukaan air. Setelah itu akan masuk ke bagian proses jarak alat ke permukaan air menjadi ketinggian air. Nah, jika tidak terbaca atau tidak sesuai dengan jarak yang sudah ditentukan, maka akan langsung ke subsystem interface. Namun, jikalau tinggi air kurang lebih sama dengan ialah siaga 2, maka level siaga menjadi siaga 2 dan lalu memproses data ke subsystem interface. Namun, jikalau tidak, yaitu tinggi air, misalkan dia berada di siaga 1, maka level siaga menjadi level siaga 1. Nah, setelah itu sama seperti halnya jikalau level kurang dari sama dengan 1, maka level siaga menjadi 0 dan langsung diproses ke subsystem interface. Selanjutnya merupakan flowchart untuk subsystem interface, di mana untuk pertama yaitu dimulai. Kemudian akan dilanjut di saat menerima level siaga dan ketinggian air sebagai input, seperti yang sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya tadi. Lalu, jikalau hasilnya tidak menerima level, maka langsung ditampilkan ketinggian air pada LCD. Lalu, prosesnya ialah selesai. Namun, jikalau menerima input yaitu level siaga 2, maka LED merah yang akan menyala, buzzer juga menyala. Dan ini setelah itu proses akan selesai. Namun jikalau menerima level siaga 1, maka LED kuning yang menyala dan juga buzzer akan menyala dan mati secara bergantian. Bedanya dengan level siaga 2, maka bedanya ialah buzzer akan menyala namun secara kontinu atau terus-menerus. Namun kalau misalkan di level siaga 1, buzzernya menyala namun akan mati secara bergantian. Lalu jikalau tidak, maka LED hijau menyala dan buzzernya ialah mati. Nah, di sini ada beberapa daftar spesifikasi dari produk yang digunakan. Nah, untuk yang pertama adalah range, di mana untuk secara rinciannya yaitu 2-38 cm. Yang kedua adalah akurasi. Di sini rinciannya itu minimal 95%. Lalu ada yang dinamakan presisi. Ini untuk minimalnya ialah 0,95%. Lalu ada sensitivitas, di mana maksimumnya ialah 6 milisekon per centimeter. Lalu ada yang dinamakan konstanta waktu dengan maksimumnya ialah 10 milisecond, di mana ada juga dimensi alat, yaitu perangkat keras seperti sensor, microcontroller, baterai dan juga dan sebagainya. Di sini untuk rinciannya itu 10 positif kurang 0,5 cm dikali 5 positif kurang 0,5 cm dikali 5 positif kurang 0,5 cm. Untuk massa alatnya itu maksimal 1000 gram sampai 10 gram. Positif negatif 10 gram. Untuk transmisi datanya, yaitu data yang ditransmisikan pada alat harus bersifat real time atau dapat dibaca dan diganti setiap detiknya. Lalu untuk sumber dayanya harus bisa beroperasi pada tegangan 5 volt sesuai dengan yang digunakan pada microcontrollernya yaitu Arduino Nano. Lalu yang ke-10 ada instalasi dan jumlah operator, ini minimal 1-2 orang.
Kemudian untuk karakteristik yang akan diukur. Yang pertama adalah akurasi. Akurasi adalah kedekatan pengukuran atau satu set pengamatan dengan nilai yang sebenarnya, atau kemampuan suatu instrumen untuk menunjukkan bacaan yang tepat. Jadi, dan kemudian untuk presisi adalah menentukan kemampuan instrumen untuk menunjukkan pembacaan yang sama digunakan setiap saat. Ingat bahwa presisi tidak selalu akurat dan juga sebaliknya, akurat tidak selalu presisi. Sensitivitas adalah perubahan pembacaan keluaran untuk perubahan masukan tertentu. Dan kemudian range atau rentan. Range adalah besaran instrumen, yaitu batas-batas nilai bawah dan nilai atas di mana suatu instrumen dirancang untuk dapat mengukur suatu rentan. Untuk linearitas adalah pengukuran dinilai baik apabila input pengukuran atau nilai sesungguhnya memberikan nilai output atau yang ditunjukkan oleh alat ukur berbanding lurus. Next. Kemudian untuk kalibrasi. Kalibrasi ialah kegiatan untuk menentukan kebenaran nilai hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh instrumen atau rangkaian yang dibuat dengan cara membandingkan terhadap standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran yang tersertifikasi. Cara kami dalam melakukan kalibrasi rangkaian kami sensor ultrasoniknya, kami akan mengambil data dari beberapa kali percobaan minimal 20 kali untuk mendapatkan data yang akurat dengan cara melakukan pengukuran langsung terhadap sensor ke permukaan air dan kemudian diukur, dan kemudian kami akan mengukur ulang secara manual dengan menggunakan alat ukur yang terverifikasi, misalnya penggaris. Kemudian jarak yang kami mengatur jarak sensor dengan permukaan air sejauh 20 cm, kemudian mencatat hasilnya dan mengulangi prosedur tersebut, mengulangi pengukuran lagi untuk jarak 19 cm sampai 15 cm dengan beda spasi antar pengukuran itu sebanyak 1 cm tiap pergeserannya. Kemudian kami akan menghitung error relatif pembacaan sensor terhadap penggaris maupun menggunakan persamaan seberapa besar persen error relatif sama dengan jumlah pengukuran menggunakan penggaris dikurang pengukuran menggunakan sensor per pengukuran menggunakan penggaris dikali 100%. Jika error lebih besar dari 5%, maka akan dilakukan kalibrasi ulang dengan cara yang sama tadi. Dan kemudian untuk karakteristik dinamik. Karakteristik dinamiknya adalah speed of response atau kecepatan tanggap. Jadi kecepatan tanggap suatu instrumen terhadap perubahan nilai kuantitas yang diukur itu adalah karakteristik dinamik dari pengukuran, di mana di dalam rangkaian kami yang kami buat delay-nya itu kurang lebih sebesar 10 millisekon.
Eh, Oke, berikut hasil pengujian akurasi kami, di mana pada nilai sesungguhnya atau nilai realnya eh, terdapat masing-masing yaitu 5 cm, 10 cm, 15, 20, 25 cm. Untuk hasil pengukuran menggunakan sensor ultrasonik itu sebesar 4,84, 9,92, 14,65, 19,5, dan 24,92 dalam satuan cm. Untuk absolute error-nya yaitu masing-masing dengan 0,16, 0,08, 0,35, 0,5, 0,08. Untuk akurasinya yaitu masing-masing untuk pengukuran 5 cm terdapat akurasi 0,968, untuk 10 0,992 dan lain-lain. Untuk rata-rata error absolute-nya yaitu 0,236. Untuk rata-rata pengukuran itu 15. Untuk persen error absolute-nya yaitu 1,573%. Rata-rata akurasi 0,98426 dan persen akurasi yaitu 98,426%. Next. Untuk pengujian presisi, di sini pengukurannya untuk nilai sesungguhnya yang diukur dengan penggaris yaitu 15 cm. Untuk masing-masing hasil pengukuran melalui sensor ultrasonik yaitu 14,60, 14,72, 14,70 dan seterusnya. Dan untuk presisinya masing-masing 0,981, 0,987 dan seterusnya. Untuk rata-ratanya yaitu 14,88 cm. Next. Oke, untuk hasil pengukuran range minimum itu 2 plus minus 0,5 cm. Untuk maksimumnya yaitu 38 plus minus 0,5 cm. Untuk hasil pengukuran sensitivitas untuk jarak masing-masing 5, 10, 15, 20 dan 25 membutuhkan durasi dalam satuan milisecond yaitu 10.212, 21.002, 31.312 dan lain-lain. Berikut grafiknya. Untuk Y yaitu dependen dan untuk X itu independen. Berikut line menggunakan yang kami dapat hasil menggunakan Microsoft Excel. Untuk hasil pengukuran konstanta waktu yaitu dalam jarak 15 cm itu durasinya 31.312 milisecond atau setara dengan 31 detik. Untuk time konstannya itu 9,86 milisecond. Next. Berikut akan kami tampilkan desain desain rangkaian proyek kami. Di sini kami menggunakan software Proteus, di mana semua telah kami rangkai dan kami susun. Di sini menggunakan sensor ultrasonik dan Arduino Nano sebagai mikroprosesornya dan LCD sebagai interface dalam proyek kami ini. Dan di sini terdapat buzzer dan LED sebagai pertanda. Berikut hasil setelah kami rangkai. Oke. Oke, di sini kami menggunakan resistor variabel sebagai alat untuk simulasi jarak kami. Sesuai dengan yang telah kami deklarasikan atau kami inisialisasi di codingan, yaitu pada jarak 30 cm. Dia akan menjadi siaga Oke, ini
Mustahil umpan macam itu. Bukan betul. Oke, di sini terdapat jarak dalam siaga 0, yaitu LED green posisi hidup, dan untuk siaga 1 dia di jarak 30 cm sampai 10 cm. Berikut dalam 26 cm LED kuning akan menyala dan buzzer akan menyala selama 1000 detik. Oke, untuk selanjutnya yaitu siaga 2. Untuk siaga 2 dia akan menyala selama pengguna atau user mematikannya. Dan selanjutnya untuk program yang kami buat itu akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan mempresentasikan kode program tentang perancangan pendeteksi banjir dengan menggunakan sensor HCSR04. Beginilah tampilannya pada aplikasi Arduino, di mana proyek circuit-nya kita buat, di mana fungsi dari proyek circuit ini adalah di mana program yang akan kita mulai akan berjalan sekali setelah setiap power up atau ketika box Arduino di reset. LCD bagiannya adalah baris 16 kolom 2. LCD print adalah itu adalah nama yang akan ditampilkan atau nama programnya. Di sini kami akan membuat nama programnya yang kami buat adalah proyek Sisir. Nah, delaynya adalah 1000. Pin mode trial pin output, pin mode exopin, pin koordinat. Ini tuh adalah fungsi untuk memicu pemancaran gelombang ultrasonik. Gelombang yang akan terpancarkan saat pin ini diberikan logika high. Echo pin atau input adalah berfungsi untuk mendeteksi pantulan gelombang ultrasonik apakah sudah diterima atau belum. Pin echo ini bernilai high jika gelombang pantulan belum diterima dan bernilai low jika pantulan sudah diterima. Nah, serial begini adalah 9600. Pin modenya LED 1 output, pin mode LED 2 output, LED 3 output, sampai pin mode A0 output. LCD set kursor adalah LCD set kursor LCD set kursor adalah di kolom 1 baris LCD set kursornya adalah baris 0 kolom 0. LCD print adalah made by. LCD set kursor adalah baris 0 kolom 1. LCD print adalah kolom 4. Delay 2000. LCD clear
kita tutup, kurung, koma, baru kita tutup. Teknik loopnya itu kita buat loop of flow program. Digital write typing low, delay microphone 5, digital write-nya typing high, delay microphone-nya 10, kita buat 10. Digital write typing-nya low, durasinya pause in stopping high. Tensi sama dengan durasinya 0,032/2 titik koma. Jadi subscriptnya di garis 0 di garis 0,0. Subscriptnya ketinggian air. Subscript ini kita buat kalau LCD print ini pengertiannya adalah digunakan untuk mencetak atau menantikan pesan teks di LCD, pesan yang akan diinginkan atau ditampilkan. Nah, di LCD printnya itu kami membuat pencetakan atau penampilan teksnya itu adalah ketinggian air. Delaynya adalah 10. LCD set kursornya adalah di baris 0 di kolom 1. LCD printnya adalah jarak, di mana print itu digunakan untuk mencetak penampilan pesan teks. LCD pesan yang akan ditampilkan apa yang diinginkan. LCD print distance cm. LCD print sama dengan buka kurung titik 2 cm tutup kurung titik koma, ya, ditutup dengan titik koma. F distance sama dengan 30. Digital write-nya 1 high, digital write LED 2 low, digital write LED 3 low, digital write 0 low. Distance-nya cm sama dengan 10, distance cm-nya 30, digital write-nya LED menjadi low, digital write LED menjadi high, digital write LED 3 menjadi low, digital write 0 sama dengan high, delay sama dengan 1000, delay buka kurung 1000, digital write 0, low, tutup kurung titik koma, digital write LED 2, low, tutup kurung titik koma. Jika distance centimeter lebih besar sama dengan 3, maka distance cm-nya lebih kecil dari 10, titik kurung digital write LED-nya menjadi low, digital write LED menjadi low, digital write LED 3 menjadi high, digital write 0 menjadi high, delay sama dengan 100 detik. Nah, dari presentasi itu, suatu program Arduino umumnya terdiri atas instruksi void tutup atau tutup kurung terbuka dan tutup kurung terbuka dan tertutup. Dan void loop-nya itu sama juga. Instruksi void setup digunakan untuk menginstalasi variabel yang akan digunakan dan hanya dijalankan satu kali saat Arduino mulai menyala. Sedangkan instruksi void loop digunakan untuk menjalankan suatu siklus yang akan dilakukan terus-menerus hingga Arduino mati atau reset. Nah, void setup itu setupnya dan karena saya itu berfungsi untuk program Arduino yang ke atas. Pengujian rangkaian sensor HCF40 ini dengan cara menghitung jarak yang
telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan baik atau tidaknya sensor untuk digunakan berikut adalah data sensornya ketika alarm akan berbunyi pada jarak yang telah ditentukan. Kemudian pada alat ini akan mengaplikasikan sensor HCM 04 ini sebagai pendeteksi ketinggian air agar dapat mewaspadai banjir. Nah, kode program ini kita sambungkan ke alat Arduino dan kita run atau kita upload, maka sesuai dengan ketinggian yang sudah kita buat, maka jika ketinggiannya sesuai, maka dia akan berbunyi dengan atau alarmnya akan berbunyi pada jarak yang telah ditentukan pada kodenya pada aplikasi Arduino ini. Pada program ini untuk mengetahui apakah sensor berjalan dengan baik, keadaan sensor dapat dilihat dari data yang dikirim dari mikrokontroler ke komputer melalui USB port jika langsung dipraktikkan melalui aplikasi dan aplikasi Arduino dihubungkan ke alat Arduino. Maka jika kita ingin mencobanya apakah ini berhasil atau tidak, bisa dengan melakukannya pada tampilan komputer kita masing-masing. Yang dari presentasi kelompok kami, terima kasih.